DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi DPRD, keputusan DPRD, pendapat akhir wali kota, dan penandatanganan kesepakatan ranperda perubahan APBD Kota Malang tahun anggaran 2025 di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kota Malang pada Jumat siang. Pada kesempatan ini, masing-masing fraksi menyampaikan pendapat akhirnya terhadap ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2025. Fraksi PDIP menyampaikan terkait pelayanan publik khususnya bidang kesehatan mengenai laporan masyarakat yang merasa kurang mendapatkan pelayanan maksimal, termasuk kasus pasien rawat inap pengguna BPJS hanya mendapat perawatan selama 3 hari, kemudian dipulangkan, padahal kondisi pasien masih butuh perawatan secara intensif. Oleh karena itu, butuh sosialisasi, edukasi, dan persuasi kebijakan dari Pemkot Malang secara mendalam, sehingga tidak merugikan masyarakat, serta tidak terus berulang kejadian yang serupa, serta harus menjadi perhatian serius dan alarm keras bagi pelayanan kesehatan Kota Malang. Fraksi PKB meminta kepada pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren di Kota Malang, sebagaimana diamanatkan dalam Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2024, paling tidak di APBD murni tahun anggaran 2026. Fraksi PKS mengingatkan bahwa jelang akhir tahun, gejolak harga kebutuhan pokok berpotensi dapat menekan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Malang harus proaktif menghadirkan langkah konkret dalam mengendalikan inflasi dengan melakukan koordinasi antara perangkat daerah, pelaku usaha, dan kelompok tani, agar rakyat kecil tidak menjadi korban. Fraksi Gerindra berharap kepada pemerintah Kota Malang untuk mengoptimalkan penggunaan Silpa tahun anggaran 2024 secara transparan dan tepat sasaran, guna menutup defisit anggaran serta mendukung program prioritas daerah. Sementara itu, fraksi Golkar mendorong pemerintah Kota Malang untuk berkoordinasi antar perangkat daerah dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar target penurunan stunting tercapai. Fraksi Damai mendorong Pemkot Malang melakukan upaya penyelesaian persoalan sampah melalui pengelolaan sampah yang sistematis, diantaranya penertiban TPS liar dan revitalisasi kendaraan sampah, edukasi ke masyarakat akan pentingnya pemilihan sampah mulai dari rumah, pengelolaan padat karya, dan melibatkan masyarakat melalui gerakan 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle. Sedangkan fraksi Nasdem PSI memandang bahwa pemerintah Kota Malang belum cukup responsif terhadap berbagai isu strategis seperti inflasi, angka Gini ratio yang tinggi yang sangat berpotensi menyebabkan kerusuhan karena adanya perbedaan penghasilan, masalah UMKM, masalah lingkungan, dan berbagai masalah lain yang diselesaikan secara reaktif tanpa menyiapkan strategi atau program jangka panjang dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Malang perlu segera melakukan langkah antisipatif dan kebijakan yang solutif, sehingga berbagai isu strategis ini tidak lantas menjadi masalah sosial. Yang jelas kami kemarin menyisir bersama-sama dengan TAPD seluruh komponen ya, baik itu pendapatan maupun pengeluaran di TAPD bersama dengan TAPD, Banggar TAPD. Seperti apa realisasinya, justru kalau dari kita kemarin kalau PAD-nya itu sudah di angka 70% sebenarnya. Jadi sudah sudah on track gitu ya. Kami berharap dari kemarin juga ada yang beberapa yang kita bisa naikkan gitu ya, karena memang melihat progres dan kemudian optimisme dari para stakeholder yang terkait dengan pajak tersebut, pajak dan retribusi tersebut, sehingga di akhir tahun ini insya Allah targetnya bisa naik. Gitu. Kemudian juga dari postur pembelanjaan sendiri memang ada hal-hal yang kemarin itu masih belum kita poskan secara lengkap. Nah, ini kita lengkapi di PHK karena memang kemarin kita menunggu tidak dianggarkan semua karena memang posisi kan kita juga menyiapkan diri untuk ada PSN, menyambut PSN dan lain sebagainya, sehingga ada beberapa yang kita hold tetapi itu tidak yang krusial.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan apresiasi atas kerjasama DPRD dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembahasan perubahan APBD 2025. Wahyu menegaskan bahwa anggaran yang telah disepakati akan difokuskan untuk kepentingan masyarakat, meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan sektor pendidikan dan kesehatan yang vital bagi kemajuan Kota Malang. Menetapkan perda secara ada evaluasi. Dari evaluasi dari hasil perda ini dibahas, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Setelah keluar tujuannya evaluasi tersebut baru kita undangkan. Ada beberapa item yang memang ada kenaikan target Pak ya. Seperti apa strateginya? Kita optimis ya, walaupun sisa tinggal beberapa bulan terakhir ini untuk bisa mengejar target-target tersebut. Karena target ini kita tetapkan dengan berbagai macam skenario-skenario untuk bisa mencapai target tersebut. Melalui mekanisme persetujuan bersama, DPRD secara resmi menetapkan Ranperda Perubahan APBD 2025 menjadi peraturan daerah. Proses ini diakhiri dengan penandatanganan keputusan DPRD dan nota kesepakatan bersama antara Ketua DPRD Amityarat Nanggani Siraduhita dengan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Penandatanganan ini menjadi simbol kuat komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan Kota Malang yang lebih baik. Ali Mahrus melaporkan.